Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Fauzan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dari tugas akhir bahasa Indonesia, yaitu faktor yang mempengaruhi sulitnya memahami materi pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Jamilan. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 11 Januari sampai 8 Februari 2024. Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Di sini daftar narasumber wawancara saat proses penelitian ada Bapak Suyanto SPD MPD, ada Ibu Indri Suwarti SPD, dan daftar narasumber wawancara murid yaitu ada Eva Aprilia, ada Putri Juniarti. Latar belakang latar belakang budaya terhadap kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Pemeran motivasi dalam memahami materi pembelajaran, peran penggunaan media pembelajaran dalam memengaruhi pemahaman materi. Lanjut, tujuan memberi informasi kepada pembaca agar mengetahui latar belakang budaya terhadap kesulitan dalam memahami pembelajaran. Memberikan motivasi dalam memahami materi pembelajaran, siswa dapat menggunakan media internet pembelajaran dalam memahami materi. Lanjut, proses penyusunan. Proses penyusunan ini membuat judul artikel dari tema yang telah ditentukan, mencari narasumber yang cocok dengan judul untuk diwawancarai, melakukan wawancara dengan narasumber yang telah dipilih, mencari data tambahan dari sumber-sumber internet, mulai menyusun artikel dimulai dengan mengisi data diri, kemudian diakhiri dengan dokumentasi, membuat PowerPoint untuk presentasi di kelas, mengupload di media sosial seperti YouTube. Oke, kita lanjut. Apa saja faktor yang mempengaruhi sulitnya memahami materi dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, pengaruh latar belakang budaya. Latar belakang budaya dapat mempengaruhi pemahaman pembelajaran dalam bahasa Indonesia melalui pembedaan norma, nilai, dan pengalaman hidup. Misalnya, siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami konsep atau ungkapan yang tidak familiar bagi mereka. Dukungan pengajaran yang mendominasikan keberagaman budaya dapat membantu mengatasi hambatan ini. Lanjut, yang kedua, kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi dapat membuat siswa kurang bersemangat untuk memahami materi. Terutama faktor seperti ketidakjelasan tujuan belajar atau ketidakrelevan materi dengan kehidupan sehari-hari dapat mengurangi motivasi. Lanjut, yang ketiga, kurangnya penggunaan teknologi. Dalam era digital ini, kurangnya integrasi teknologi pembelajaran dapat membuat siswa kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya internet atau online dan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif. Tips cara mengatasinya. Rajin membaca. Membaca buku artikel dan cerita dalam bahasa Indonesia secara teratur dapat membantu meningkatkan pemahaman bahasa dan kosakata. Yang kedua, berlatih menulis. Nah, melalui menulis, Anda dapat mendalami struktur kalimat, tata bahasa, dan kosakata yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Mendengar dan berbicara. Yang ketiga, mendengar dan berbicara. Berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan teman atau mentor, atau mendengarkan materi audio dalam bahasa Indonesia dapat membantu memperbaiki pemahaman mendengar dan berbicara. Terus yang keempat, memahami tata bahasa. Menguasai tata bahasa dasar seperti subjek, prediktif, objek, dan tanda baca akan membantu dalam memahami teks-teks yang lebih kompleks. Terus yang kelima, menggunakan sumber daya tambahan. Memanfaatkan kamus atau aplikasi belajar bahasa Indonesia serta meminta bantuan dari guru atau tutorial bahasa Indonesia jika memungkinkan. Yang keenam, berlatih dengan soal latihan. Mengerjakan soal latihan yang mencakup berbagai jenis teks dan materi bahasa Indonesia dapat membantu memperkuat
pemahaman Anda. Berkontribusi dalam diskusi. Yang ketujuh ya, berkontribusi dalam diskusi. Berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas atau kelompok studi tentang materi bahasa Indonesia dapat membantu mengatasi kemampuan analis dan pemahaman Anda. Oke, cukup sekian dari hasil wawancara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.